Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas berhasil membuat naga Nurmaha menjadi andit miliknya. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas dan Luna yang sedang berada di suatu tempat. Di sana Andreas berkata, rasanya seperti sudah bertahun-tahun sejak kita pergi. Di sana Luna berkata, apa memang sampai selama itu? Andreas berkata, akan tetapi di kenyataan hanya berlalu sekitar 10 hari. Setelah itu Andreas bersyukur kalau Luna tidak mengalami trauma, karena banyak hal yang terjadi. Tapi semua itu berhasil diselesaikan semua pada waktu liburan. Setelah itu Andreas mau kembali ke Kekaisaran. Andreas di sana membutuhkan persiapan untuk perang di utara. Setelah itu kita beralih di stasiun kereta. Di sana ada Andreas dan Luna. Di sana Luna berkata, kalau kamu pergi, aku akan kesepian. Di sana Andreas berkata, kita pasti akan bertemu lagi nanti. Tidak lama setelah itu Luna memberikan sesuatu pada Andreas. Setelah itu Luna berkata, jaga dirimu, aku akan menghubungimu lagi nanti. Di sana Andreas juga menyuruh Luna untuk menjaga diri juga. Ternyata yang dikasih Luna itu adalah alat komunikasi. Setelah itu kereta pun sudah berjalan menuju Rodland. Di dalam kereta di sana ada Andreas yang lagi bergumam. Ini terasa seperti pulang ke kampung halaman. Besok pasti akan sangat sibuk, jadi aku akan istirahat untuk hari ini. Tidak lama setelah itu ada seseorang yang melempar surat pada Andreas. Di saat Andreas melihat surat itu, dia bergumam, ini disegel dengan sihir hitam, ini pasti pesan rahasia dari kongregasi. Para anggota kongregasi memiliki mata-mata di mana-mana, jadi menyampaikan pesan seperti ini bukan masalah besar bagi mereka. Memang tidak nyaman saat ada orang yang mengawasi. Tidak lama setelah itu, Andreas pun sampai di Rodland. Di saat Andreas keluar dari kereta, di sana Andreas melihat Vivian. Setelah itu, Andreas menyapa Vivian. Di saat Vivian melihat Andreas, dia pun langsung berlari memeluk Andreas. Akan tetapi itu hanyalah bayangan dari Vivian, yang sebenarnya terjadi adalah Vivian hanya menanyakan kabar dari Andreas. Setelah itu Andreas bertanya, bagaimana saat di rumah? Setelah itu kita pun dilihatkan di saat Vivian berada di rumah, di sana Vivian sedang berlatih dengan seseorang. Tidak lama setelah itu Vivian berhasil menjatuhkan pedang orang tersebut. Orang itu pun berhenti, dan melihat tangannya, yang tidak percaya kalau Vivian bisa membuat pedang yang ada di genggamannya terlepas. Setelah itu orang itu pun berkata pada Vivian, itu mengesankan, apa yang telah terjadi pada kamu? Vivian berkata, aku bertemu dengan pengajar yang hebat, dan itu sebabnya aku ingin menjadi kesatria milik kediaman Koromel. Orang di sana berkata, menurutku kamu sudah menjadi kesatria yang luar biasa. Tapi kamu hanya menjadi kesatria, setelah memilih master yang akan kamu layani. Akan tetapi aku hargai keputusanmu itu. Setelah itu, kita beralih di situasi yang sekarang. Di sana Vivian berkata, ada hal besar yang terjadi. Di sana Andreas bertanya, apa yang terjadi? Vivian berkata, itu rahasia, mungkin nanti aku beritahu. Setelah itu Vivian pun pergi meninggalkan Andreas. Setelah itu kita dilihatkan di malam hari. Di sana ada Andreas dan Vivian. Di sana Andreas berkata, di sini cukup ramai, bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih sepi? Tidak lama setelah itu, di sana ada Lucia yang menyapa Andreas. Di sana juga ada Dian. Lalu Lucia berkata, kapan kalian tiba? Kalian tidak memberi tahuku sama sekali. Di sana Andreas bertanya pada Lucia, gimana kabar kamu? Lucia berkata, aku menikmati kehidupanku. Setelah itu Dian berkata pada Lucia, kamu seharusnya tidak mengganggu mereka yang sedang berduaan. Di sana Andreas berkata, kami cuma kebetulan bertemu. Setelah itu Andreas bergumam, syukurlah Lucia sudah sembuh sepenuhnya. Mana, milik Dian juga terlihat lebih stabil. Aku rasa aku terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu. Aku merasa mereka semua akan tumbuh baik dengan sendirinya. Setelah itu kita beralih di gedung penelitian pribadi siswa beasiswa Akademi Rodland. Di sana Andreas sedang memikirkan anak-anak dari tahun pertama, akan tetapi Andreas akan memikirkannya nanti.
Setelah itu Andreas membuka surat dari kongregasi, dan isi dari surat itu adalah undangan untuk rapat kongregasi. Setelah itu menurut Andreas itu adalah waktu yang tepat, karena kekuatannya sudah meningkat dengan pesat. Dan sekarang aku memiliki ukiran jiwa penguasa orc dan Kramaha. Sekarang yang aku butuhkan adalah jaringan informasi untuk mencari tahu bagaimana perubahan dari kejadian di game. Aku harus tahu tindakan dari sisi Kaisar dan sisi kongregasi. Aku bisa memonitor sisi Kaisar melalui Morhaim, dan sisi kongregasi bisa melalui Luna. Aku akan menggabung kekuatanku di kongregasi secara bertahap. Jadi kalau aku telah melakukannya, mereka tidak akan bisa menggangguku lagi. Setelah itu aku akan mengambil alih kongregasi. Setelah itu kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada seseorang yang sedang berjalan sendirian. Akan tetapi dengan tiba-tiba ada orang berbaju putih yang mengepung orang tersebut. Orang yang berjubah hitam berkata, sampai membawa 3 aura master. Ternyata yang memimpin orang berbaju putih itu adalah orang tua di sana. Orang tua itu berkata, ini semua memang dibutuhkan untuk menjagamu tetap terkendali. Jawab aku, kenapa kamu mengabaikan perintah dewa? Ternyata yang memakai jubah hitam itu adalah Evan. Di sana Evan berkata, aku sudah menjelaskan itu di laporanku. Alasannya adalah karena aku menerima pencerahan. Orang tua di sana berkata, apa kamu sudah terkena tercuci otak oleh penyihir hitam? Kamu adalah perwujudan tahta suci, tidak akan menulis laporan seperti itu. Evan berkata, kamu bisa anggap itu sebagai perbedaan pendapat. Orang tua di sana berkata, kalau ini masalah perbedaan pendapat dengan kehendak dewa, maka kamu harus membuktikannya dengan darahmu. Di sana Evan mengingat ucapan dari Andreas tentang, dibandingkan, dengan maniak pembunuh yang menguntit seorang anak dalam upaya untuk membunuhnya, seorang penyihir hitam yang pembohong jauh lebih baik dari itu. Tidak lama setelah itu dengan tiba-tiba ada seseorang yang datang di tempat tersebut. Ternyata itu adalah Maximin Kronel. Semua orang di sana terkejut karena kedatangan dari Maximin. Di sana Maximin berkata pada Evan, aku dengar kamu bertemu dengan dewa. Orang tua di sana berkata, ini bukan urusanmu. Setelah itu Maximin berkata pada orang tua di sana, kalau kamu tidak menarik orang-orangmu dan pergi dari sini, besok tahta suci itu akan berubah menjadi reruntuhan. Orang tua di sana pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Maximin. Tidak lama setelah itu, kelompok dari orang tua itu pun pergi meninggalkan Evan. Setelah itu kita dilihatkan dengan Evan dan Maximin. Di sana Maximin berkata, Raja, cahaya yang kamu bicarakan itu apa dia bicara dengan dewa kuno? Di sana Evan membenarkannya. Setelah itu Maximin bertanya, ada di mana dia sekarang? Evan berkata, aku akan mencarinya. Di sana Maximin berkata, aku tidak bermaksud untuk menyakitinya, setidaknya beritahu aku siapa namanya. Karena sepertinya orang itu memiliki jawaban yang sedang aku cari. Setelah itu kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada sebuah perkumpulan yang sedang membahas tentang orang yang berhasil menaklukkan Modras Tower. Seorang yang berambut kuning di sana berkata, rekor Maximin yang hebat itu sudah berhasil dilampaui, dan juga bunga yang akan aku tunjukkan ini, katanya ciptaan orang itu dengan menggunakan sihirnya. Orang tua di sana berkata, itu terlihat seperti bunga biasa, tapi formulanya cukup memukau. Setelah itu orang di sebelah wanita di sana berkata, mari kita lihat lebih teliti. Di saat orang itu mau mengambil bunganya, dengan tiba-tiba bunga itu langsung menyebar dengan luas, dan tempat tersebut pun langsung dipenuhi dengan bunga-bunga. Orang tua yang berjenggot coklat berkata, ini sungguh luar biasa. Pemuda di sana berkata, ini cuma kebun bunga biasa kan? Orang tua yang lain berkata, selain waktu dan rotasi kebun, ini juga memiliki kebalikan. Dia menciptakan kontradiksi yang biasanya tidak bisa dilakukan oleh seorang murid. Dia hebat, bisa membuat kebun bunga dengan sihir sirkel. Untuk seorang murid, penemuan ini sangat luar biasa. Mungkin dia bibit emas yang bisa menjadi seorang ahli sihir. Selain menaklukkan Modras Tower, dia juga menciptakan sihir sirkel yang sangat menarik. Dengan bakat bagus ini, mungkin kita bisa membawanya ke pelabuhan singa. Seorang yang berambut kuning di sana berkata, baiklah kita akan mengirimkan pembawa pesan kepadanya.
Tidak lama setelah itu ada seseorang memasuki tempat tersebut, lalu dia berkata, "Kalau saat ini Maximin mulai bergerak." Semua orang di sana pun terkejut setelah mendengar berita itu. Seorang di sana berkata, "Padahal selama ini dia pasif." Orang tua di sana berkata, "Itu gawat, hampir tidak ada orang yang bisa menghentikannya." Seorang yang berambut kuning di sana berkata, dia juga menjadi buronan paling dicari di Rhodeland setelah kejadian waktu itu. Orang tua di sana bertanya, "Apa kamu tahu tujuannya?" Seorang yang baru masuk tersebut berkata, "Kami masih belum tahu banyak. Tapi menurut laporan yang kami terima, dia sudah melewati perbatasan Rhodeland." Orang tua di sana berkata, "Ini bisa menjadi bencana besar." Setelah itu kita beralih di tempat latihan. Di sana ada Louis, murid tahun pertama yang melihat pertarungan Selena dan Andreas. Setelah itu Louis bergumam, "Tidak aku sangka Selena bisa bertarung sebaik itu melawan senior Andreas." Di sisi Andreas dia berkata pada Chris, "Apa kamu tidak mau ikut?" Di sana Chris berkata, "Kita sudah berbeda dari saat kita baru masuk akademi ini. Kamu terlalu meremehkan kami." Andreas berkata, "Bilang saja kalau kamu takut." Setelah itu Chris pun langsung melesat menyerang Andreas. Akan tetapi serangan dari Chris masih bisa dihindari oleh Andreas. Di atas sana Andreas sudah bersiap menyerang Chris, akan tetapi Chris masih bisa menghindari serangan tersebut. Di sisi Louis dia terkejut karena Chris bisa menghindari serangan Andreas. Di sisi Andreas dia merasa kalau Chris dan Selena sudah berkembang. Tidak lama setelah itu di belakang Andreas Selena sudah bersiap mau menyerang. Tetapi Andreas menghindari serangan tersebut. Dengan tiba-tiba Chris juga sudah menyerang kembali. Akan tetapi Andreas masih bisa menahan serangan dari Chris. Di saat Selena mau menyerang kembali, Andreas langsung melompat pergi dari tempat tersebut. Setelah itu di sana Selena terus melaju menyerang Andreas. Di sisi Chris dia sedang mengumpulkan aura di pedangnya. Di saat Selena sedang menyudutkan Andreas, di sana Chris pun langsung melesat menyerang. Akan tetapi serangan dari Chris masih bisa ditahan oleh Andreas. Setelah itu Andreas pun tersenyum, dan setelah itu Andreas mengeluarkan sihirnya untuk membuat Selena dan Chris terpukul mundur. Dan Andreas langsung menyerang Selena dan Chris. Di sana Louis terkejut karena Andreas mengeluarkan sihir. Di sana Chris mengeluh, menggunakan sihir itu curang. Di sana Andreas berkata, "Apa kamu bisa mengatakan hal yang sama di medan perang nanti? Bukankah lebih baik kalau kalian mendapatkan pengalaman melawan seorang penyihir sepertiku?" Di sana Chris berkata, "Tapi ini bukan medan perang." Andreas berkata, "Kesampingkan itu, kalian sekarang sudah berkembang pesat. Chris, teknikmu sudah semakin lihai, dan kecepatanmu juga sudah sesuai dengan ilmu pedang gaya Eunor. Dan Selena, kamu akhirnya bisa mengayunkan pedangmu sesuai keinginanmu." Setelah itu di sana Louis mau juga dilatih. Akan tetapi dengan tiba-tiba Lucia datang dan lalu dia berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu sudah janji kita akan mencoba ramuan baru?" Setelah itu di sana Andreas meminta maaf pada Louis karena tidak bisa berlatih dengannya, dan Andreas akan melatihnya lain waktu. Di sana Louis pun tersenyum. Setelah itu di sana Andreas dan Lucia pun mau ke tempat laboratorium. Di sana Lucia berkata, "Tujuanku semester ini adalah belajar banyak sihir baru. Aku bisa terus hidup karena dirimu, jadi aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Selain itu, aku ingin menikmati masa-masa sekolahku. Ada banyak hal yang tidak bisa aku lihat saat aku jatuh sakit." Di sana Andreas bergumam, "Aku sudah menjawab bahwa aku akan menghadiri rapat kongregasi itu, jadi aku tidak ada acara lain selain itu. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Morheims, masih ada waktu sampai perang di utara meletus." Di sana Andreas berkata, "Sepertinya aku akan melakukan riset sihir. Aku ingin mencoba teknik yang menggabungkan sihir dengan ilmu pedang." Setelah itu Andreas bergumam, "Ada banyak situasi di mana aku tidak bisa menggunakan andit, jadi tidak ada salahnya aku bersiap." Tidak lama setelah itu ada sebuah ledakan. Di sana Lucia berkata, "Apa yang sedang terjadi?" Setelah itu Andreas menyuruh Lucia untuk lari ke gerbang yang jauh dari ledakan. Di sana Lucia bertanya, "Bagaimana dengan kamu?" Di sana Andreas tidak menjawab, dia terus berlari. Setelah itu kita dilihatkan dengan Andreas yang sudah berada di suatu tempat.
Dia bertanya-tanya, sebenarnya ada apa ini? Harusnya akademi tidak diserang tahun ini. Apa ini karena kongregasi? Setelah itu Andreas sampai di tempat kejadian. Di sana Andreas melihat kepala sekolah Zeus dan Profesor Ivy. Tidak lama setelah itu ada seseorang yang memanggil Andreas di belakangnya. Ternyata itu adalah Maximin. Di sana Maximin berkata, pria yang mengenakan jubah fakultas sihir dan membawa pedang, sepertinya kamu sudah datang. Akhirnya Maximin bertemu dengan Andreas. Apakah yang akan dilakukan oleh Maximin kepada Andreas? Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.